Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Ibu Rizky Nisfiramdini, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, dan rekan-rekan yang hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai jaminan HAM manusia. Perkenalkan, saya Amanda Salsabila Mifaski, selaku moderator dan pada presentasi kali ini. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Dwi Hartati dengan NIM 24011059, ada Lia Agustina 24011053, Rahel Fadila 24011029, Septi Anggraini 24011040, dan Zaki Fajri Al-Bukhari 24011046. Langsung saja pada materi pertama yang disampaikan oleh presentator Zaki. Kepada Zaki disilahkan. Hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. HAM dalam Pancasila. HAM merupakan bagian integral dari Pancasila yang merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia dalam memiliki peran dalam menjamin HAM. Selanjutnya, presentator kedua oleh Kak Dwi Hartati. Dipersilahkan. Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa, dasar negara Indonesia dan menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada kepercayaan dan pengakuan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, jaminan untuk memiliki persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Amanat dalam sila kedua Pancasila ini sesuai dengan pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi. Contohnya seperti pembedaan karena status sosial. Sila ketiga Persatuan Indonesia, jaminan untuk hidup merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara, mengedepankan kepentingan umum dan memiliki semangat rela berkorban. Contohnya mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan oleh rakyat melalui proses permusyawaratan dan perwakilan. Keputusan-keputusan yang diambil dalam pemerintahan harus didasarkan pada kebijakan dan pemikiran yang matang demi kepentingan bersama. Setiap keputusan yang diambil harus melalui proses musyawarah yang melibatkan partisipasi aktif dari wakil-wakil rakyat atau masyarakat. Pemerintahan dijalankan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi seperti pemilu. Contohnya pemilu dalam wujud demokrasi.
Selanjutnya, presentator keempat dengan Kak Septi, dipersilahkan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila ini menekankan keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mencakup hak ekonomi, hak sosial, dan kerjasama pemerintah serta masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya adalah hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Implementasi Pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Yang pertama ada menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Maksud dari yang pertama adalah berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, ada manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi dan kewajiban dan tugas. Maksudnya adalah hak dan kewajiban asasi ini terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa. Yang ketiga, ada bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati, dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Yang keempat, perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Yang terakhir ada Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang atau warga negara. Kesimpulan, Pancasila menjamin kesetaraan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia, serta memberikan jaminan HAM penghormatan terhadap hak asasi manusia harus bersifat universal. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, kita secara langsung atau tidak telah menegakkan pelaksanaan HAM. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab dengan dua penanya. Kepada kelompok satu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dari kelompok satu izin bertanya. Saya Erika, mau bertanya tentang bagaimana Pancasila itu sendiri mengatur tentang hak asasi manusia di lingkup kita yang generasi muda ini. Baik, Kak, pertanyaannya kita tampung dulu ya. Kak, maaf untuk Kak Erika, bisa diulangi lagi nggak pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana Pancasila mengatur tentang HAM di lingkungan kita yang generasi muda?
Untuk kelompok 1, boleh ditanya. Kak, izin bertanya dari kelompok 1. Iya, boleh. Bagaimana sila kedua Pancasila berhubungan dengan HAM? Izin menjawab dari pertanyaan Kak Akil, bagaimana sila kedua Pancasila berhubungan dengan HAM? Sila kedua menekan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan adab yang merupakan dasar dari perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Gimana dengan jawabannya Kak Akil? Apakah cukup? Cukup, Kak. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Erika. Bagaimana Pancasila mengatur tentang HAM di generasi muda? Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur dan mempromosikan hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM di kalangan generasi muda. Yang pertama ada prinsip-prinsip Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menghormati dan menghargai hak-hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, peraturan Indonesia. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga keadilan sosial dan menghormati hak-hak asasi manusia. Apakah cukup dengan jawabannya, Kak Erika? Cukup jelas, terima kasih. Oke, sama-sama, Kak. Kepada kelompok 2 yang bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Saya Desi Eliasari, perwakilan dari kelompok 2 mau bertanya, apa sih peran sila kelima Pancasila dalam konteks HAM? Baik, Kak, pertanyaan kami tampung dulu ya. Satu lagi untuk kelompok 2 yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Izin bertanya, Kak. Saya Mita Sari dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana Pancasila menjamin kebebasan beragama?
Baik, Kak, pertanyaan kami tampung dulu ya. Izin menjawab dari pertanyaannya Kak Desi. Apa peran sila kelima Pancasila dalam konteks hak asasi manusia? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan yang merupakan bagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya setiap warga negara. Apakah cukup dengan jawabannya, Kak Desi? Tadi kan dari jawaban kakak ada kata-kata menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Nah, kalau menurut Kak Zaki sendiri, untuk warga negara Indonesia saat ini apakah sudah sejahtera? Menurut saya belum sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Mita. Bagaimana Pancasila menjamin kebebasan beragama? Ini termasuk ke dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan setiap individunya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya tanpa diskriminasi. Apakah sudah jelas, Kak? Sudah, Kak. Terima kasih. Kepada kelompok 3 yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Ya, Kak, boleh. Saya Rizka Johara, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia? Terima kasih, Kak. Sama-sama, pertanyaan kami tampung dulu ya, Kak. Izin bertanya, Kak. Ya, Kak, boleh. Ya, saya Septiana dari perwakilan kelompok 3. Pertanyaan yang kedua itu, bagaimana sih Pancasila bisa melindungi hak perempuan dan anak? Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaannya Kak Rizka. Apa contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia? Contohnya itu seperti penyiksaan, penghilangan paksa, pembatasan kebebasan berpendapat, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Apakah sudah jelas, Kak? Sudah jelas dan cukup. Izin menjawab dari pertanyaannya Kak Septiana. Bagaimana Pancasila melindungi hak perempuan dan anak? Pancasila mengajarkan penghormatan terhadap kemanusiaan dan keadilan yang mencakup perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui undang-undang dan kebijakan yang adil. Gimana Kak Septi? Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup, terima kasih. Iya Kak. Kepada kelompok 4 yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya. Iya, boleh. Saya Wira dari perwakilan dari kelompok 4 mau nanya apa peran Pancasila dalam menjamin HAM berdasarkan Pancasila? Pertanyaan kami tampung dulu ya, Kak.
Kelompok 4, satu pertanyaan lagi, dipersilakan. Izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Saya Najwa dari kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana peran Komnas HAM dalam menjaga HAM di Indonesia? Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Yang pertama dari pertanyaan Kak Wira, apa peran pemerintah dalam menjamin HAM berdasarkan Pancasila? Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan, peraturan, dan program yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tadi pertanyaan kedua dari Kak Nazwa, bagaimana peran Komnas HAM dalam menjaga HAM di Indonesia? Komnas HAM berperan sebagai lembaga independen yang memantau, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Apakah cukup Kak Nazwa dan Kak Wira? Cukup, Kak. Terima kasih. Kak, terima kasih. Kepada kelompok 5 yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, Kak, saya Nanda dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana pendidikan HAM diterapkan di Indonesia berdasarkan Pancasila? Pertanyaan kami tampung dulu ya, Kak. Satu pertanyaan untuk kelompok 5, dipersilakan. Izin bertanya, Kak. Eni Maria dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa hubungannya antara Pancasila dan Deklarasi HAM Internasional? Tadi pertanyaan dari izin menjawab dari pertanyaan Kak Nanda, bagaimana pendidikan HAM diterapkan di Indonesia berdasarkan Pancasila? Pendidikan HAM di Indonesia diajarkan melalui kurikulum sekolah dan kampanye publik yang mengedepankan nilai nilai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan yang sesuai dengan Pancasila. Apakah cukup, Kak Nanda? Baik, Kak, cukup. Pertanyaan dari Kak Eni, apa hubungan antara Pancasila dan Deklarasi HAM Internasional? Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip-prinsip Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional seperti penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan. Apakah cukup, Kak? Cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kepada kelompok 6 yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada kelompok 7 yang ingin bertanya, dipersilakan.
kelompok 7 yang ingin bertanya dipersilakan ya. Izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Bagaimana Pancasila mendukung kebebasan berpendapat dan berekspresi? Pertanyaan kami tampung dulu ya, Kak. Satu lagi untuk kelompok 7 yang ingin bertanya disilakan. Izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Apa upaya pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM di masa lalu? Makasih. Sama-sama, kami tampung dulu ya pertanyaannya. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Bilkis, bagaimana Pancasila mendukung kebebasan berpendapat dan berekspresi? Itu ada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana mendukung kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari proses demokrasi. Apakah cukup dengan jawabannya, Kak Bilkis? Cukup, Kak. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya Kak Putri. Apa upaya pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM di masa lalu? Jawabannya, pemerintah wajib melakukan penyelidikan, pengadilan, dan pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM di masa lalu sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dan penegakan keadilan. Gimana Kak Putri untuk jawabannya? Cukup, Kak. Makasih. Kepada kelompok 8 yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Saya perwakilan dari kelompok 8. Apa saja hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin oleh Pancasila? Pertanyaan kami tampung dulu ya, Kak. Baik, Kak. Satu lagi untuk penanya kelompok 8 dipersilahkan. Ya, izin bertanya, Kak. Perwakilan dari kelompok 8. Bagaimana sih Pancasila mengatur perlindungan terhadap kelompok minoritas? Makasih. Sama-sama, kami tampung dulu ya, Kak, pertanyaannya. Ya, Kak. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Rindi. Apa saja hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin oleh Pancasila? Jawabannya, hak-hak tersebut meliputi atas hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya yang dijamin oleh sila kelima Pancasila. Gimana Kak Rindi untuk jawabannya? Oke, sudah cukup, Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Via, izin menjawab, bagaimana Pancasila mengatur perlindungan terhadap kelompok minoritas? Pancasila mengajarkan pentingnya keadilan dan kesetaraan yang berarti setiap individu dan kelompok, termasuk kelompok minoritas, harus dilindungi dan diperlukan secara adil. Gimana Kak Via untuk jawabannya? Apakah sudah sesuai atau belum? Oke, baik Kak. Terima kasih sudah cukup. Ya, terima kasih Kak Via. Kepada kelompok
9 yang ingin bertanya dipersilakan. Baik Kak, saya Nur Rahman perwakilan kelompok 9 izin bertanya. Apa peran masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk menghormati HAM? Baik, Kak, kami tampung dulu ya pertanyaannya. Kak, izin bertanya, saya dari perwakilan dari kelompok 9. Iya, Kak. Bagaimana Pancasila mendorong kesetaraan gender? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Nur Rohman. Apa peran masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk menghormati HAM? Jawabannya, masyarakat berperan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati hak orang lain, berperilaku adil, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Bagaimana jawabannya, Kak Nur Rohman? Cukup Kak, terima kasih. Sama-sama, Kak. Jawaban Kak Tia Rahmawati, Pancasila mendorong kesetaraan gender dengan menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan yang adil bagi semua negara tanpa memandang jenis kelamin. Bagaimana Kak Tia Sudah cukup, jawabannya? Kak. Terima kasih. Sama-sama. Kepada kelompok 10 yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya. Iya, boleh. Saya Dia Mutiara Sari dari perwakilan kelompok 10. Bagaimana upaya pemerintah dalam memastikan keadilan sosial berdasarkan Pancasila? Pertanyaan kami tampung dulu ya, Kak. Iya, Kak. Kak, saya Ferdi Ferdianarcan dari Iya, boleh. kelompok. Kak, saya ini pertanyaan. Saya Ferdi Ferdianarcan dari perwakilan kelompok 10. Apa peran Pancasila dalam menjaga atas lingkungan hidup yang sehat? Baik, Kak, pertanyaan kami tampung dulu ya. Izin menjawab untuk dari Kak Dia, bagaimana upaya pemerintah dalam memastikan keadilan sosial berdasarkan Pancasila? Pemerintah menerapkan program-program kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi, dan distribusi sumber daya yang merata untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Kak, cukup. Terima kasih. Iya, Kak, sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Berlin. Apa peran Pancasila dalam menjaga hak atas lingkungan hidup yang sehat? Jawab, Pancasila mengajarkan pentingnya keadilan dan kesejahteraan yang mencakup hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan bersih. Apakah cukup dengan jawabannya, Kak Berlin? Sudah cukup. Baik, terima kasih.
Ya, macam-macam. Terima kasih untuk presentator. Apabila ada kata-kata salah untuk dari kelompok kami, mohon dimaafkan, kepada Tuhan untuk mohon ampun. Harapan presentasi kami ini dapat memberikan ilmu yang baik ke depannya dan rekan-rekan dapat mempelajarinya. Terima kasih kepada Ibu Rizky Nisfiramdini dan rekan-rekan yang sudah berkenan menyimak hingga akhir. Saya diskusi ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.